Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Darda, sahabat Swada di Inspirasi Sore kali ini. Dan kembali Bang Darda akan berbagi dengan sahabat Swada tentang kisah-kisah yang kita bisa ambil sisi positifnya. Dan kali ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat Swada tentang berita bagaimana beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan berita viral tentang kasus orang yang obesitas ya. Nah, RSCM buka suara soal pasien obesitas dari Tangerang. Mau tahu bobotnya berapa? Kita ikuti ya sahabat Swada. Jadi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM menggelar konferensi pers terkait dengan pria Tangerang yang mengalami obesitas ekstrim. Hari ini hari Rabu 14 Juni 2023. Pada kegiatan tersebut pihak RSCM memaparkan kondisi terbaru pasien Muhammad Fajri. Jadi namanya Muhammad Fajri yang dirujuk karena memiliki berat badan hingga 300 kg. Bayangkan sahabat Swada, 300 kg. Direktur RSCM Dr. Lis Dina Liastuti mengungkapkan saat dirujuk dari RSUD Tangerang, Fajri dilaporkan memiliki bobot badan sekitar 260 kg sahabat Swada. Jadi dikabarkan di awal beratnya 260 kg ya. Nah, tetapi diukur kembali ukuran secara aktual beratnya berapa, kata Dr. Lis dalam konferensi pers tersebut. Nah, meski begitu Dr. Lis menyampaikan untuk saat ini pihaknya masih belum bisa melakukan penimbangan akurat terhadap Fajri. Hal ini lantaran RSCM tidak memiliki alat timbangan yang bisa mengakomodir berat badan Fajri. Jadi terlalu berat ya sahabat. Nah, timbangan itu nggak ada katanya. Kita ada timbangan yang beratnya itu maksimum 150 kg saja. Lebih dari 150 gram tidak bisa ditimbang, patah dia, kata Dr. Lis ya. Dr. Lis juga menyoroti kondisi yang dialami Fajri. Menurutnya, kasus obesitas yang dialami pria asal Tangerang ini tergolong unik sahabat Swada ya, di mana orang yang sangat besar sedemikian rupa ya. Lebih lanjut ia mengatakan kondisi tersebut dapat memicu gangguan pada berbagai organ pasien. Ya, kita tahu sendiri orang obesitas biasanya nyerang organ-organ lainnya ya sahabat. Nah, sehingga dibutuhkan observasi secara detail untuk memastikan kondisi yang dialami pasien. Beban bagi tubuh manusia untuk bisa memberikan metabolisme ke seluruh tubuh yang begitu besar tentu menjadi sangat berat. Jantung bekerja jadi sangat berat, paru-paru bekerja jadi sangat berat, apalagi dia tidak pernah bergerak pungkasnya. Nah, itu ya sahabat Swada. Jadi Muhammad Fajri ini punya bobot badan sampai 300 kg sahabat Swada. Nah, dikatakan bahwa kasus obesitas Muhammad Fajri ini lebih parah dari Arya Permana ya. Tim dokter RSCM membeberkan kondisi terkini dari Fajri yang mana dia mengatakan kondisi ini cukup langka dan termasuk kasus obesitas luar biasa yang ditangani RSCM ya. Katanya ini lebih berat kondisinya karena datang sudah dengan kondisi yang sesak napas dan komplikasinya lebih banyak. Arya itu lebih ringan sehingga tidak butuh banyak alat perawatan. Jadi sebelum Fajri ini ada juga namanya Arya sahabat Swada, bocah asal Karawang, Jawa Barat yang beberapa tahun silam juga mengalami obesitas ekstrim. Tapi ini Fajri lebih parah daripada Arya, kata pihak RSCM. Nah, lebih lanjut Lis mengatakan RSCM menyiapkan ruangan khusus untuk menangani Fajri karena tidak bisa dirawat di tempat tidur biasa. Jadi ada ruangan khusus. Fajri juga disebut mengalami gangguan organ pasien sehingga dibutuhkan observasi secara detail untuk memastikan kondisi yang dialami oleh pasien. Saat dirujuk ke RSCM, kondisi Fajri memang cukup parah ya, terutama di bagian pernapasan maupun luka di kesujur tubuhnya akibat terbatasnya ruang gerak karena obesitas. Allahu Akbar. Pasien juga dilaporkan sudah tidak bisa tidur terlentang sahabat Swada karena bobot tubuhnya yang ekstrim. Kita juga kesulitan untuk menangani karena memasukkan suatu alat ke tubuh juga tidak mudah ya, karena menebus dari otot yang begitu tebal dan dari pembuluh darahnya juga ternyata memerlukan alat khusus yang harus kita beli sendiri, ujar Lis. Dan sahabat Swada, kenapa sih terjadi obesitas?
Pihak RSCM mengungkap kemungkinan penyebabnya ya. Muhammad Fajri ini disebabkan ya tentunya ada penumpukan dari lemak tubuh ya, obesitas. Kalau keseimbangan antara asupan dengan pengeluaran berlebih maka akan disimpan. Jadi adanya ketidakseimbangan antara asupan makanan yang masuk dengan pengeluarannya. Nah itu akan disimpan. Nah ini yang kita lagi dalami karena kasusnya unik katanya. Kita lagi evaluasi penyebab apa sih terkait dengan metabolisme pasien tersebut. Ungkapnya dalam konferensi pers tersebut. Nah, Dr. Diki mengungkap bahwa pasien mengalami gangguan hormon tiroid sehingga memiliki kemampuan metabolisme yang rendah. Terkait obesitas, salah satunya gangguan hormon tiroidnya. Jadi pasien hormon tiroidnya sedikit lebih rendah untuk metabolismenya karena obesitas bisa mengganggu metabolisme yang lain. Jelas Dr. Diki. Di samping gangguan hormon tiroid, diketahui Fajri ini tidak memiliki masalah komorbid. Ya, meski begitu, Dr. Siddhartha Kusuma Manggala menyebut kecelakaan yang pernah menimpa Fajri menyebabkan dirinya tidak aktif selama beberapa bulan. Nah, jadi pernah kecelakaan nih Fajri, luka-luka tadi, dia diam akhirnya ya. Jadi kalau untuk masalah komorbid kita masih belum menemukannya. Kemungkinan riwayat kecelakaannya yang benar-benar membuat dia tidak beraktivitas hanya di satu ruangan saja. Bahkan di ruangan itu dia melakukan segala kegiatan, mulai dari buang air kecil, buang air besar, dan makan hanya di satu ruangan itu. Baik sahabat-sahabat, semoga ya Muhammad Fajri ini segera pulih ya, berat badannya balik normal lagi, kita doakan. Semoga beliau sehat-sehat saja. Dan untuk kita pesannya, menjaga tubuh kita dari makanan yang sembarangan ya sahabat-sahabat, dari asupan-asupan yang akhirnya membuat kita mengerikan sih kalau kita masuk ke wilayah obesitas ini. Tetap jaga makanan meskipun itu sangat menggiurkan kita. Demikian sharing Bang Dada sore hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.